Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama gua, Denny Firman Sagunat alias Bang Jago. Kali ini gue ditemenin sama orang asli sini, alias Dede, pengurus basecamp alias Sena. Kali ini gue di sini di pos 1 ya, pos 1 ya. Iya, pos 1. Pos 1 ini dulu adalah rumah panggung. Pas banget di sini nih, pas banget sini rumah panggung ya. Rumah panggung yang sering kali gue lihat penampakan nenek-nenek itu ya. Oke, sekarang gue langsung aja ke Dede dulu. Gimana Dek, kondisi dulu sama sekarang di sini Dek? Kalau kondisi dulu sama sekarang sih emang beda ya. Dulu. Kalau dulu di sini ya gitulah, agak seram juga. Kalau sekarang sih Ya, ya dibilang seram ya emang seram. Dibilang enggak ya sekarang karena banyaknya pendaki sih. Soalnya kan kalau dulu pendaki sedikit, gak seperti sekarang. Kalau sekarang kan banyak. Ya kalau buat kejadian itulah ada aja sih. Ya, cuman itu sih tergantung kita. tergantung kitanya betul. Tergantung kita. Sorry deh, sebenarnya gue lagi ngerak badan. Gak bisa muncak. Nggak bisa muncak. Udah ngerak badan gue, karena masih nyesek nih. Juga dulu ya, dulu kalau di sini rumah panggung dulu, mungkin karena seremnya gini deh. Dulu rumah panggung itu bisa dibilang tuh tempat penginapan mayat. Nah, mungkin itu. Nah, tempat penginapan mayat dulu ya. Jadi setiap kali ada yang, misalkan ada kejadian di sini ya, kejadian di Gunung Gede, Iya. misalkan pas diturunkan jenazah tuh udah kemalaman, jadi ditidurin dulu di sini. Diinapin di sini, warga turun besok paginya atau agak siangan, mereka baru bergerak bawa turun lagi kembali. Gitu. Jadi bisa dibilang tempat penginapan mayat. Makanya dulu tuh bisa dibilang horor banget di sini. Tapi semalam gue tidur di sini nyaman, enak, enak nyaman banget. Bisa dibilang nggak ada gangguan apa apa. Mungkin karena gue juga sakit ya. Karena gue sakit, gue tidur tuh nyenyak banget. Dari siang sampai ketemu pagi. tidur bangun sebentar, makan, tidur lagi. Cuma kita banyak kan ya? Iya. Naiknya. Kita naik 10 orang sama Dede. 10 orang, tapi yang terpisah-pisah. Karena kondisi juga kan. Kondisi. Oh, 2 kali rencana berarti. Naik ke Gede ini sama Dede juga. Sama Dede juga sama si Ridwan. Gagal karena sakit juga kepala gua tiba-tiba meriang terus pusing. Sekali gak sama kayak gini juga gua. Itu baru 20 meter ya? Iya, baru 20 meter. Baru 20 meter dari tempatnya, dari rumah. Makanya gak tahu tuh kenapa tuh. Faktor usia kan. Kalau kemarin gak pusing gua, tapi muntah. Muntah terus meriang badan kan, badan meriang. Mungkin karena kurang tidur juga, gue gak tidur. Sama sekali gak tidur deh. Iya. Terus kemarin lagi cuma 2 jam doang tidur ini. Jadi gagal muncak 2 kali gue ke Gede. Gagal muncak lagi, ini masih jauh, masih baru pos 1. Baru di pos 1 nih. Tapi yang dulu area paling angker di sini. Sama di Lawang Seketeng. Iya. Kadang di Pemaleba juga kadang kayak ini sih. Suka ada penampakan di Pemaleba. Karena kan pas kemarin juga sama Ridwan ada yang nyautin. Ada yang nyautin di Lawang Seketeng. Di Lawang Seketeng. Panggil pagi lah. Sini. Yang sini yang pernah gue bilang ya, gue pernah ngalamin pas gue solo hiking sendiri. Dulu kan sampai sini ya dia, itunya sampai depan sini. Maksudnya jadi jalan tuh dulu tuh nggak gede, nggak lebar, kecil. Terus di sampingnya udah pohon-pohon liar. Nah itu gue duduk di teras ya, duduk di teras rumah panggung itu. Tiba-tiba ada gesek gitu. Terus pas gue tiduran rebahan gini, ada yang buk. Awalnya dari dalam nih, gue masih duduk nih. Dari dalam rumah panggung itu ada yang kayak apa sih, gebrak-gebrak ini gitu. Kan namanya dari ini ya, dari kayu ya. Kedengaran jelas. Iya, kan? kedengaran. Terus gue diemin aja.
gue tiduran. Nah pas gue tiduran ini dari atas, gubrak. Dari atap ya berarti, dari atap itu. Dari atas. Langsung bangun terus suara nenek ini yang marah-marah nih. Cuman gue suara nenek ini jelas banget suaranya, tapi orangnya nggak begitu jelas. Karena kelihatannya ada di belakang, tapi gue nggak berani nengok deh, nggak berani nengok. Tapi gue ingat itu suara nenek yang sering kali gue sering kali gue dengar, sering kali gue lihat. Jadi pas gue solo hiking itu kan pas habis kejadian si baby itu deh. Oh iya. Seminggu setelah kejadian baby, gue solo hiking tuh. Jadi masih diincar mungkin. Kan wilayah, menurut cerita ini itu wilayah dia dari sini sampai ke bawah malah ya. Sampai ke bawah ya. Yang tadi kemana siapa si Wawan cerita tuh. Wawan cerita menurut cerita orang sini sih, nah itu adalah orang sekitar sini tuh. Orang sini ya berarti. Iya. Orang sini yang mungkin siluman atau apa nggak tahu kan. Tapi mungkin itu bahasa jin juga lah. Penunggu sini. Penunggu. Wilayahnya dari sini sampai bawah. Dan kejadian gue kan waktu itu di Tanah Merah. Tanah Merah tuh berarti masih wilayah dia. Terus sampai itu juga kan jembatan air. Jembatan air juga ya betul. Dan Tanah Merah itu yang kejadian baby itu. Yang pertama si baby kesurupan nenek ini kesurupannya. Yang pertamanya. Nah yang pertama kan 3 kali kesurupan tuh. Yang pertama nenek. Dan awal kita nggak tahu itu nenek, cuma suaranya memang kayak suara nenek. Saya berubah. Tapi pas setelah keluar, terus si baby itu sadar, dia bilang, kalau sadar sih masih belum ini. Cuman apa? Baby ketiduran ya tadi ya. Tadi baby ketiduran ya. Iya kita bilang. Tadi ketiduran. Terus tiba-tiba dia diem, terus nangis. Dia nangis. Dia bilang tadi baby mimpi ketemu nenek di kuburan. Jadi kan kita kan lewat kuburan tuh. Oh iya yang di bawah tuh. Nah, pas di kuburan ketemu nenek pakai tusuk konde katanya. Ini gitu. Jadi sebelum itu pas di kuburan itu kita ngeliat sosok ini pocong di kuburan itu persis. Pertama yang ngeliat itu si baby. Yang pertama. Iya ada pocong, dia takut kan. Terus kita semua lihat juga. Tapi karena kita bawa cewek kan, jadi kita tenangin cewek ini kan. Iya. Enggak, itu bukan, itu karung. Itu karung kita bilang, kita sambil jalan. Tadi nggak mau jalan tuh, sampai digendong sama si Edros. Dulu. Nah, kenal Edros ya? Enggak, belum pernah ya. Kalau Wawan kenal Wawan. Sama si Edros akhirnya digendong. Karena dia nggak mau bergerak. Digendong sampai masuk ke dalam hutan, baru turunin lagi. Setelah kesurupan dia bilang begitu kan, di kuburan dia ngeliat nenek, ketemu nenek itu marah katanya, marah pakai tusuk konde, sambil nangis tuh ceritanya. Nah sambil nangis dia. Dan setelah dari situ lah sering banget gue kalau kesini, terutama malam ya, nggak malam juga, siang juga ketemu gue. Waktu gue sore lagi juga siang kan waktu itu masih ketemu juga sama nenek itu. Gue dimarah-marahin pakai bahasa Sunda ya, sudah halus kayak sudah halus gitu. Udah zaman dulu. Kan gue nggak ngerti ya, gue diem aja. Cuma dia posisi di belakang, gue nggak berani lihat. Ya kan karena gue pikir siang, gue cuek aja, gue kocok-kocok itu aja, kocok-kocok asam gula merah sama es aja gue campur. Gue cuek aja, gue cuekin aja gitu. Lama-lama makin ini akhirnya gue jalan aja. Jadi alhamdulillah gak. Dari situ sampai ke puncak nggak ada lagi gangguan. Tapi pasti sebelum gue nyampe ke Alun Timur, sebelum nyampe Alun Timur tuh, jadi gue dengar suara orang rame nih di atas. Demi Allah aja ya. Jadi sebelum ketahu kan kalau sebelum puncak kan ada jalan datar tuh, yang agak nikung gini ya, yang nikung gini, yang datar. Jadi pas di situ gue dengar nih dari Alun Timur itu suara orang rame lah, orang rame gitu kan, ngobrol ketawa gitu kan. Gue pikir ini ada orang nih, namanya gue solo hiking kan, jadi kan nggak ketemu orang kan, senang loh pasti gue. Ada orang nih asik, gue bilang. Udah gue nyalain rokok terus jalan. Pas kan jaraknya nggak jauh tuh, kan kita 5 menit ya. Iya. 5 menit kan. Sampai di Alun Timur, di shelter itu kosong. Dulu ada shelter kayak gini juga. Iya ada. Cuma dulu kan pendek ya. Sekarang juga sih masih ada, cuman udah gak ada ini. Oh udah gak ada payungnya. Udah gak ada payungnya. Cuma shelternya doang. Kosong gak ada orang. Bentar.
Habis itu kosong deh, gak ada orang deh. Gue sempat apa ya, sempat kaget juga, gue pikir wah ini orang cepet banget ya udah jalan gitu kan. Udah gue kejar setengah lari deh dari alun timur tuh pas tengah di alun barat, karena gue ngeliat orang, gue setengah lari tuh. Setengah lari, bukan setengah lari lagi, mungkin lari kali sampai ke alun barat. Tapi di alun barat juga gak ada orang. Sepi. Gak ada orang sama sekali. Gue duduk diem kan nih orang. Tapi anehnya gue tuh gak punya pikiran kalau itu tuh yang gue dengar tuh suara-suara bukan orang gitu. Gue gak kepikiran ke situ. Pokoknya gue pikir cuman, oh gila nih orang cepat banget ya. Tiba-tiba dia udah naik ke puncak aja gitu kan. Berarti dia lari kali nih. Pikir gue tuh gitu ya. Berarti lari kali sampai puncak. Gue teriak-teriakin gak ada suara kan di puncak kan. Nah di dalam gue duduk sambil ngerokok kan, sambil makan roti, batuk lagi. Gak ada suara deh sampai setengah jam. Gue duduk, baru gue dengar suara tuh di puncak tuh. Di puncak gue dengar suara kan. Gue teriakin tapi gak nyaut. Tapi gue yakin nih kayak ini orang beneran. Pokoknya beneran orang gitu kan. Pokoknya ini orang banget. Udah gue langsung jalan naik lagi. Itu gak nyampe tadi potong tuh. Jadi pas gue dengar suara-suara itu, gue yakin itu orang, gue langsung naik. Naik buru-buru tuh, gue naik cepet-cepet tuh, gak nyampe setengah jam gue naik. Nyampe puncak? Nyampe puncak gak nyampe setengah jam karena buru-buru kan. Pas sampai puncak benar ada orang kelihatan dari arah Puncak Bayan. Udah gue napas nyesek banget ya. Gue ngeliat orang dari arah Puncak Bayangan. Ramai tuh, emang ada rombongan, ada 10 orang lebih kali. Udah gue diem aja kan, akhirnya gue duduk, biasa ngucap syukur kan, terus masak mie tuh, sempat masak mie. Gue duduk masak ini loh, gue bikin kopi. Nah terus ya rombongan pertama datang nih, lewat nih rombongan pertama nih. Orang pertama dari rumah kagak disautin gue. Gak disautin. Ya udah gue cekin aja kan. Pas rombongan terakhir lewat, baru negor gue tuh yang 3 orang terakhir itu. Dia ngobrol, bro, baru nyampe puncak katanya. Iya bro. Terus gue nanya kan, lo naik dari mana katanya gitu. Dari ini kata dibilang dari Cibodas katanya. Lo udah turun ke Surkan gue bilang, udah turun ke Surkan. Belum nih, baru mau turun ke Surkan, gue mau lintas lewat Putri. Kan gue baru enggak kan ya. Lah, kalau dia dari Cibodas berarti kan naiknya kan Puncak Bayangan dulu kan. Iya. Puncak Bayangan baru ke Surkan. Iya. Nah yang gue dengar suara di alun timur siapa berarti. Baru nggak tuh gue deh. Iya. Baru perasaan dek aja gitu kan. Tadi yang gue dengar suara siapa gue bilang. Nah orang naik dari Cibodas. Udah akhirnya gue nanya kan, lo ntar ngakem nggak? Nggak tahu gue. Kayaknya mau langsung turun lewat Putri ya deh. Udah akhirnya dia pamit kan. Sama dia nanya kan lu sendiri katanya. Iya gue sendiri. Lo sama siapa? Sendiri gue bilang gitu. Kaget juga kan, pertama kan kaget. Terus dia kayak orang gak percaya, diturun gitu. Setengah jam gue sendirian di puncak. Sambil kata-ketir gue nih, deg-degan juga gue. Maksudnya gue dengar siapa nih, gue mana kepala tanggung masak mie kan. Ya udah gue cek aja habis makan mie, gue dapet ngerokok kan. Sambil mikir-mikir. Gue dengar suaranya apa gitu kan. Ya orang naik dari Cibodas. Gak mungkin kedua suaranya sampai kedengaran sampai ke alun timur kan. Iya. Nah udah gue langsung setengah jam gue udah selesai, gue packing langsung turun nyusul mereka kan. Sampai tengah jalan ketemu tuh rombongannya masih tengah jalan. Masih belum turun di sini. Masih. Mungkin karena dia bawa cewek. Jadi jalannya pelan. Akhirnya ketemu gue sampai ke orang yang pertama. Nah, orang yang pertama ini adalah orang yang ketiga, yang terakhir itu yang negor gue itu. Yang negor gue. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol kan dia. Akhirnya dia kan nggak ngecamp kan. Dia langsung turun. Ya udah gue ikut turun. Jadi turunnya sama barengan. Nah itulah yang gue tapi sebelum di sini gue juga ketemu yang namanya pemburu, yang pernah gue cerita ya, pemburu warga lokal ya kan, namanya ini mungkin dulu gue pahami gini, dia kan sendirian. Dia mungkin gue takutnya gue tuh sering volunteer karena gue sendirian juga. Dia berburu, tapi ya, yang lucunya dia di pinggir jalur dia. Di pinggir jalur. Ini misalkan jalur nih. Jarak cuma berapa meter dari jalur. Semeter setengah lah dari jalur. Jadi jelas banget kelihatan gue dia lagi bawa. Nanti kalau ini kita ngobrol kemarin gue lupa soal itu.
Kenapa ngasih tahu? Nggak jauh dari sini deh. Dari Kira-kira sini. 50 meter. Hmm. Nggak nyampe, mungkin 50 meter nggak nyampe, 25 meteran lah. Turun agak turun ke bawah ya. Sebelum gerbang ini. Oh Sebelum iya. gerbang ini. Dan akhirnya katanya diketemukan ya seminggu kemudian. Nah, dekat dari situ, jadi dia pas di bawah ke arah sini, ke arah kanan sini berarti diketemukannya. Nanti kita podcast lagi di itu ya, di apa, di Tanah Merah. Sampai cerita yang kejadian si baby itu. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja sama Dede. Sama lu naik ke sini deh. Apa? Pernah nggak lewat malam lewat sini? Sering ya? dulu sering sih. Sebelum ada rumah panggung apa? Sebelum rumah panggungnya dirobohin apa? Iya. Masih ada. Masih ada. Sering. Dulu berangkat misalkan jam 12 atau jam 2 malam itu. Sering. Masih dengar suara-suara aneh-aneh. Kalau buat suara-suara sih emang dengar ada aja sih. Ada aja. Cuman ya paling suara-suara doang. Paling ada yang suara ketawa. Iya. Itu aja sih. Belum ada pernah kejadian lihat apalah, lihat inilah. Belum pernah sih. Berarti pikirannya positif terus ya, nggak pernah ini. Apa? Gue juga jarang lihat. Kalau udah pikirannya udah kelambung-kelambung udah. Ternyata suka terbentuk kan mereka. Nah kalau gue tuh sering pernah deh pas sebelum ini kalau nggak salah di Lawas Keteng itu lah, gue dengar suara kayak suara burung, tapi burungnya itu bukan burung yang pernah kita dengar lah. Jadi cuitnya tapi panjang gitu kan, panjang melengking gitu. Terus apa ya, kalau kata Anto ya, kalau kata Bang Arya bukan burung. Iya. Nah kalau suara burung itu sih sering juga. Suaranya panjang melengking. Panjang. Kalau menurut orang ini sih katanya itu bukan suara burung, tapi suara dari jin apa kuntilanak apa katanya. Nah, untuk orang awam, untuk orang biasa ngedengarnya itu bukan suara, tapi suara burung itu. Suara burung. Emang suara burung. Karena gue pernah waktu main ke Klaten, orang pintar deh, orang pintar. Jadi teman-teman gue tuh minta, gue mengantar teman gue tuh minta sesuatu apa gitu. Kalau nggak salah sih bambu petuk gitu atau bambu petuk. Nah pas lagi di kamar itu disuruh merem kita. Kalau dengar sesuatu jangan melek pokoknya gitu. Jangan melek. Pas dia manggil, nah suara burung itu yang datang. Suara burung. Nah itu makanya gue tahu itu bukan suara burung. Itu suara jin katanya. Jadi itu datang kayak terus kayak gue nggak dengar suara omongannya kayak omongan orang ya. Cuma kayak suara burung nyaut begitu. Gue juga nggak paham ya. Karena gue awam soal gitu-gituan. Dan setelah itu katanya bambu petuk itu udah diisi, katanya kan teman gue bawa. Ya kayak gitu aja sih. Kalau gue soalnya nggak pernah main gituan. Nggak pernah. Nah itu baru gue tahu, baru gue paham kalau itu suara jin. Soalnya dari dulu juga kalau trek malam, nah pertama belum pernah misalkan istirahat di sini belum pernah dari dulu juga. Iya. Belum pernah. Kita selalu lewatin. Iya kalau yang mau ditahu sih nggak bakal ini di sini. Apalagi masih ada rumah panggung gitu ya. Nggak ada yang berani. Kalau yang nggak tahu sih mungkin banyak juga. Kalau yang nggak tahu sih kadang sering juga kan ada yang karena enak rumah panggung, hangat lagi dalamnya. Tapi banyak kenapa kan? Nah itulah. Yang waktu itu yang gue sama temen gue tuh si Mr. Chol, yang jerawatnya penuh ini. Nah sama dia juga. Kalau nggak salah gue Bang Anto, gue Bang Arya. Bawa ngebawa anak teladan itu kan anak STM teladan tuh. Pas sampai rumah sini, pada minta istirahat, maksa gitu kan. Ya, karena kita juga jalan dari bawah, kita dulu kan biasa jalan dari Pasar Cipanas. Oh iya. Dari Pasar Cipanas kita tuh jalan. Jadi capeknya tuh udah sampai sini udah capek banget kan. Biasanya kita kan istirahat kan di lega Kelenca nih. Kelenca pos 2. Kalau nggak lega Kelenca, kalau nggak di Butut Lutung. Tapi ya, karena udah pada kecapean, minta istirahat lagi kita. Yaudah sebentar aja ya, sebentar mereka pada masuk ke dalam. Wah enak di dalam nih. Bikin tenda, buka tenda di dalam itunya. Pertama gue sama Bang Arya tanya Bang Arya nih. Gue Bang Arya tuh sampai gimana ya biarin gitu. Biar pada ngerasain. Kita di luar. Cuma lama-lama gue gak tega ya.
ngebiarin mereka di dalam kan. Akhirnya gue ke dalam, bahannya sendiri di luar. Gue ke dalam, terus gue ngambil garam, gue pagerin dulu, pagerin garam. Ya gue baca bisa gue lah gitu. Terus pas lagi di dalam, pas lagi ngiderin garam nih, dari mana tuh laki ini orang jalan. Gue nengok, itu kelihatan deh, kelihatan tosok pertama hitam doang ya, hitam doang gitu, hitam doang orang. Gue udah enak ya, udah gue enak, buru-buru gue langsung masuk ke dalam. Karena orang tuh dari luar nih, magerinnya, langsung gue magerin dari dalam gue masuk ke tenda dari dalam nih, ini puterin, dan itu baru ada yang namanya kuntilanak. Ini tempat kejadiannya ya, ini tempat kejadian persisnya di sini. Dia itu ngerayap di dinding deh. Di sini. Nah, dinding. Jadi kayak kuntilanak tapi dia ngerayap di dinding. Ngerayap bukannya jalan apa gimana. Nah, dari dinding. Itu langsung si Mister Su langsung gagap. Kun dia kan biasa ngomong kun. Gagap ya langsung. Gagap. Tok akhirnya nggak lama bubar pada lari. Yang di dalam. Lari keluar sih atau tawa-tawa Bang Arya. Ngapa lu kan? Tenda belum digulung kan? Iya. Akhirnya gue sama Bang Arya masuk lagi ke dalam, Mbak. Ngebuka tenda. Bang Arya sih kalau Bang Arya sih nggak begitu ngeliat paham ya. Jadi karena dia di luar. Tapi dia masih ingat pas lagi lari-larian itu, gubuk sampai ada yang jatuh. Ya kalau gue kan paling belakang, tok tenda loh. Udah akhirnya mantap. Bang Arya masuk lagi ke dalam buka tenda. Kita ketawa-tawa aja kita. Lu sih dibilangin dibilangin jangan istirahat di sini. Emang di dalam enak deh, hangat deh. Iya. Hangat. Itu yang sama si Mr. Chol. Ada juga sih pakai sesi podcast aja. Gue sama Bang Arya. Kalau saya di sini deh yang lu tahu deh. Ya di mana lagi tuh? Ya kalau di sini sih paling di Lawas Keteng. Lawas Keteng sih. Lawas Keteng terus sama di bawah. Di air juga. Di air ya, dari air. Emang itu beneran gue dari air sampai sini nih Pak Satu nih itu paling gitu. Tanah merah di air, tanah merah sama di sini. Iya. Itu paling sering banget. Terus di atas pos dua bayangan ya. Pos dua bayangan di ini ya di Kekoncak. Itu kan ada pos kecil gitu. Nah, sekarang sih masih ada. Masih ada. Itu seperti rumah dibikinnya. Iya. Kalau itu Garoba sih dari dulu juga. Gak berubah. Kalau dua pos bayangan. Dulu di pos dua bayangan itu nggak ada. Kalian nggak tahu deh, ada orang yang nungguin. Ada. Oh ada, dulu mah nggak ada soalnya. Makanya nggak ada yang berani ke situ. Ada. Oh nggak ada yang itu. Nah kan sekarang dibikin ini rumah. Bukan rumah sih, seperti pos juga. Kayak pos juga ya. Nah terus deh, pernah dengar nggak deh di sini ada babi turun ke bawah deh. Babi hutan yang gede turun ke bawah tuh yang ngacak-ngacak. Iya. Ngacak buat sayur. Dengar ya? Dengar. Itu kan warga juga pada ketakutan. Iya dulu udah lama, tahun berapa itu? Tahun 80-an yang lama. Sebelum tahun 90. Apa tahun 90 gue lupa. Gue pernah diceritain tuh warga sini. Ditembakin nggak apa-apa. Dan babinya bisa nengok. Iya. Gedenya segede. Gede banget kan? Gede banget. Gede sapi lebih. Babi segede sapi. Malah lebih gede katanya daripada sapi. Itu orang-orang tua dulu dari sini pasti tahu semua. Iya. Dan mereka benar-benar nyaksiin. Dulu Wawan juga katanya sempat nyaksiin, masih kecil ya. Wawan, babi segede sapi ngacak-ngacak sayuran, ditembakin nggak apa-apa, dan bisa nengok. Iya. Tembakin dia nengok, ya pada takut jadi akhirnya. Nggak tahu akhirnya katanya pakai orang pintar ya di. Iya, pakai sepuh di sini sih. Sepuh di sini akhirnya. Dan gue pernah ketemu babi deh di Alun Timur deh, di Alun Timur. Hampir segede sapi juga. Seketek gini nih tingginya segede, dan warnanya udah bukan abu-abu lagi, udah hitam warnanya. Tapi gue nggak ngeliat dia ada calingnya, nggak ada calingnya. Nah ini yang gue lagi bingung, kan babi kan biasanya calingnya ada panjang ya. Iya. Bahkan kalau yang namanya babi hutan tuh
masih kecil aja deh calingnya udah ada, dan ini nggak ada calingnya. Itu gak ada. Yang seingat gue tuh nggak ada calingnya itu, dan rantainya juga nggak ada. Tapi itu gede banget, itu gede sapi. Itu menurut kita nih, misalkan ini shelter nih ya, shelter Alun Timur nih. Kita di dalam shelter sini, dia di depan sini deh. Oh, Di depan sini. berarti dekat banget. Dekat banget ya, nyamper-nyamperin kita gitu. Itu dia jalan lagi. Motorin sampai orang-orang di situ yang buka tenda, gue inget tuh ada anak Priuk tuh. Dibuka tenda langsung buka tenda, langsung kabur kan ke arah kita. Bang, ada babi bang. Ya tadi juga babi kesini gitu. Babi nyamperin kan. Iya cuma babi bang nyamperin bang. Akhirnya mereka turun, aku turun lah katanya turun. Nah turun kan, gue sama Bang Arya tawa-tawa doang, jeng-jeng doang. Tuh babi suka sama lu tuh kali terus nyamperin lu mulu gitu. Lu kali itu kan putih gitu. Ya jeng-jengan aja gue mah tuh. Tapi kalau kita curiga dia balik lagi ke kita kan, ndus-ndus gitu. Oh kita ingat di dalam carrier kita tuh kita bawa ini ya sayuran. Oh iya. Sayuran dari ini kebun taman. Kebun tamannya. Baru kita ingat kan, akhirnya kita ambil tuh lobak sama sawi kalau salah. Lobaknya kita lempar ke arah kanan, misalnya ke arah kanan, sawi kita lempar ke arah kiri. Jadi dia lari tuh langsung jalan. Dari sana mungkin dia langsung ambil. Dia kan penciuman tajam. Iya. Tajam penciumannya tuh. Udah habis itu nggak balik lagi babinya. Soalnya lagi gerimis gitu. Dulu kejadian. Nah pas lagi gerimis, kita kan mau jalan kan tanggung ya, kita mau jalan lagi gerimis. Kalau anak Priuk itu dia mau turun, kehujanan juga nggak apa-apa. Kita kan mau naik. Nah, jadi di sini yang paling sering ngalamin kejadian itu gue di sini nih, di pos 1 ini. Atau rumah panggung. Dulu rumah panggung di sini. Sekarang di shelter. Sekarang semua sih setiap pos dibikin shelter. Iya. Dulu shelter tuh dari Butut Tutung. Logo kita ada juga. Logo kita ada nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Dari Butut Tutung doang shelternya. Terus di Butut Tutung itu shelter roboh. Dia patah dia ini, payungnya patah. Akhirnya dibilang shelter roboh. Logo kelinci tuh ada ya? Shelter gue lupa. Logo kelinci ada. Ada ya? Sekarang dulu. Ingat gue dulu kayaknya nggak ada deh. Logo kelinci tuh. Ada deh, ada. Ada. Kan yang patah itu emang di sana. Iya. Terus di Alun Barat baru nggak ada, di Alun Barat. Alun Timur ada. Alun Timur ada shelternya. Jadi kondisi sekarang yang pas gue naik ya, emang udah jauh berubah. Karena itu pertama jalurnya lebih lebar. Jalurnya sekarang udah agak lebaran dikit. Juga udah banyak pecahan jalur, juga ada banyak, bukan pecahan jalur yang mana-mana enggak, dia tetap ketemu nanti. Tapi ini doang. Mungkin jalur yang nyari yang enaknya aja. Kita tinggal milih. Mungkin karena hujan juga sih, kena air. Mungkin ya genangan air kan lama-lama bikin jadi jalur ya. Terus batu-batunya udah rapi. Yang kesana-sana sih ya, batu-batunya rapi, udah tersusun. Dulu kan enggak, masih alami. Nggak tahu gua kalau ke atas sana, kayaknya masih. Kalau ke atas sana sih, kalau dulu emang diperbaiki nih dari bawah, dari Tanah Merah ke Surken. Oh, iya. Ya mungkin karena di sini musim hujannya juga kadang deras kan airnya. Terus jalur banyak yang berubah sekarang. Emang maksudnya dari jalurnya, perubahan konturnya. Terus selebihnya sih oke-oke aja sih. Kalau di ini ya, di Tanah Merah itu jalur sekarang emang agak ke kiri ya sekarang ya, agak dikirin, baru agak naik dikit. Kalau dulu tuh Tanah Merah kan datar langsung naik terjal. Kemarin gue kasih tahu tuh itunya kan, itu jalurnya kan, jalur ramanya. Tapi kalau jalur ramanya terjal banget. Dulu di situ, nah di Tanah Merah itu kejadian yang gue ngalamin sama si Edo sama si Antos ya, Bang Arya. Kalau sekarang sih kan dari sini ke atas jalurnya udah dirubah. Dirubah ya berarti. Dia mulai dari sini ya. Mulai dari sini kalau sana dari atas, jadi diambil ke kiri. Nah, jalur lama udah jadi pakai. Jalur lama. Berarti kalau nyampe di di Simpang Malibar itu pasti lewat kirinya. Iya, lewat kiri. Itu baru begini kali ya. Baru kan sebenarnya kan Simpang Malibar ya dulu yang singkat gue ya. Ini satu Simpang Malibar. Kita tuh dari sini, dari kanan. Terus kita di sini di Simpang Malibar itu ada jalur tuh. Namanya jalur Simpang Malibar yang dulu di Palang ya. Maksudnya nggak boleh, itu jalur terlarang. Nah itu jalur kita turun tuh.
terus lewat Simpang Maleber. Dulu kan gue pernah lewat itu, lewat Simpang Maleber. Pernah lagi berapa kali ya, ada yang pertama kali nembus itu waktu gue sama Bang Aya sama Cepet juga kalau nggak salah juga, cuma Cepet lupa. Berarti sekarang lewat situnya berarti ya, terus baru dia motong kanan ya, langsung naik. Jadi tembusnya langsung kanannya itu, kanannya apa? Berarti kanan sini ya, kanan apa? Betul. Simpang Maleber. Dan dulu tuh Simpang Maleber nggak tahu kalau sekarang sih. Simpang Maleber tuh jalur terlarang. Iya. Banyak banget. Kalau kali mana? Sekarang sama aja. Oh sama ya. Sama. Nggak boleh dilewatin. Nggak boleh dilewatin. Dulu mah kita mau bandel lah. Bandel kita. Cisarua, Maleber, terus Salabintana. Kalau Salabintana katanya sekarang udah resmi ya? Iya katanya. Resmi ya? Dulu tuh nggak resmi. Yang resmi cuma Cibodas sama Gunung Putri. Dulu tuh cuma itu doang. Cibodas sama Cipanas, Gunung Putri. Sisanya yang lain tuh dari mana ya? Dulu kalau sampai sekarang cuma 3 berarti ya? Cuma 3 ya? Salabintana, Putri sama Cibodas sih. Dulu cuma Putri sama Cibodas doang kan? Tapi sebenarnya jalur gede ini ada banyak. Ada sekitar 22 jalur. Iya sih. Ya, yang 22 jalur itu yang berarti 19 jalur ya. Itu nggak resmi semua. Itu nggak resmi. Yang pernah gue lewat dulu tuh Salabintana, Cisarua nggak pernah gue di Cisarua. Cisarua pernah. Jangan dari Gunung Mas nggak pernah. Dari Gunung Mas juga bisa tadi. Bisa. Dari Gunung Mas. Cisarua pernah. Terus Simpang Maleber, mana lagi tuh ya? Dulu pernah lewat Sukabumi, bukan Sukabumi. Apa nama daerahnya apa ya? Nama daerahnya itu. Emang banyak jalur. Banyak jalur ya sebenarnya. Cuman jalur nggak resmi. Cuman iya hati-hati ya. Kan nyusul. Ya, hati-hati ya. Ayo kali. Oke lanjut ya. Sebenarnya sih sekarang juga Salabintana katanya nggak dipakai lagi. Udah dipakai lagi. Karena terlalu jauh juga sih. Terlalu jauh, ya betul. Apalagi Cisarua jauh banget. Jalur yang paling jauh tuh gue lupa jalur dari mana ya gue lupa. Itu jalur yang paling jauh. Cisarua juga terlalu jauh. Jauh lah Cisarua ke sini jauh. Apa Cisarua ke Cipanas jauh. Iya. Itu berapa hari ya? 3 hari, 4 hari. 3 hari 4 hari tuh. 3 harian lah. Habis ini. Oke, buat teman-teman semua itu sekilas apa ya? Review jalur gede dulu dengan sekarang. Dan yang sedikit pengalaman mistis gua waktu di Gunung Putri. Dulu kita nyebutnya Gunung Putri. Iya. Sampai sekarang juga sih sebenarnya Gunung Putri ya itu. Iya. Ini tanah merah itu, iya. Tanah merah. Terus di sini pas 1 sama di Simpang Maleber juga di alun timur. Oke, gua pamit juga. Gua pamit dulu ya. Udah gue kagok nih. Oke, aku pamit. Gua Banyakan pamit. Gua Dede pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.